Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di channel YouTube Turis Pinjol. Pada video kali ini gua mau bahas dan juga mau informasikan kepada seluruh teman-teman, yaitu tentang DC lapangan dari GoPayLater ya. Sebelum gue memberikan informasi lebih lanjut di sini ya, bagi teman-teman yang belum mendukung dan belum mensupport channel YouTube Turis Pinjol, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan like-nya. Dan apabila bagi teman-teman yang ingin mau gabung di dalam grup Telegram gue, silahkan kalian klik aja link grupnya ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman silahkan keluhkan tentang pinjaman online kalian di dalam komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke topiknya tentang DC lapangan dari GoPayLater. Di sini gue menemukan dan juga dapatkan laporan dari salah satu anggota grup Telegram gue, dan dia menginformasikan dalam pesan di dalam grupnya tuh seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Dia pertama-tama dalam grup itu dia bilang mau lapor dan juga disisipi sebuah gambar, dan dibilang itu adalah FC GoPayLater. Maksudnya FC GoPayLater ini adalah fill collection, atau bisa dibilang juga dari DC lapangan, atau bisa juga dibilang dari debt collector. Nah, itu adalah sebuah singkatan-singkatan yang biasa orang-orang yang sudah bermain dalam dunia pinjaman online. Oke, kita masuk lagi ya. Ini sini gambar seperti ini, dan juga ya kita di sini melihat curhatan ataupun ya cerita dari nasabah yang gagal bayar di sebuah platform dari GoPayLater ini, dan dimana dia sebenarnya ini sebenarnya utangnya kecil bro, cuman Rp300.000 di GoPayLater atau di Pindaya. Dia ini didatangi sama debt collector ataupun DC dari GoPayLater tersebut. Ya, di sini kita langsung saja membacakan pesan ataupun curhatan dari anggota grup Telegram gua. Dia bilang seperti ini. Kan nanya dong, seumpamanya nih saya bayar di GoPayLater, menanti merembet gak sih ke FC lain datengin saya? Nah, di sini poin pertamanya. Nanti akan gue bahas juga yang ini ya. Soalnya tadi dia telepon atasannya namanya Hasan. Ditanya ini nasabah apa. Nah, ngeri itu bisa ke FC pinjol lain. Oke, gue paham nih dua poin ini ya. Nanti kan gue bahas. Ya. Terus lagi. Oh gitu kan. Di sini gue dijeblas lagi ya. Rencana yang GoPay ini emang mau saya bayar nanti kalau dapat THR Kak. Kalau yang lain-lain saya nggak bayar, makanya aplikasinya masih ada Gojek. Oke, ojek ternyata Gojek juga ya narik. Terus lanjut lagi, udah terlanjur datang FC-nya. Nah, jadi mikir jelek kalau saya bayar, nanti mereka mikir kalau saya datengin FC, nanti FC pinjol lain datang. Oke, nanti gue bahas nih ya. Terus lanjut lagi ya bro. Di sini gue menanyakan kepada nasabahnya ini ataupun dari anggota grup Telegram gue, yaitu ya, gue bilang seperti ini. Itu yang didatengin dari DC apa? Dia bilang dari DC Pindaya dan juga GoPayLater. Nah, di sini gue balas pesan lagi kepada nasabahnya. Gue bilang galbe berapa bulan, tunggakan berapa Kak? Dia jawab dari Januari tunggakan 300.000 jadi 540.000 hari ini di tanggal 26 Maret 2022. Jadi nasabahnya ini ya sudah terlambat di awal bulan Januari sampai tanggal 26 Maret 2023, dan sebelumnya dia memiliki tagihan itu sebesar 300.000 dan menjadi 540.000 rupiah. Ya mungkin itu udah termasuk denda ya, denda sama bunganya. Lanjut lagi bro, di sini gue tanyakan lagi kepada dianya. Gue bilang domisili di mana Kak? Dia jawab lagi di Jaktim.
Sekarang masih datengin lagi nggak? Gue bilang kayak gitu dong. Baru sekali tadi. Nah, nasabah ini yang gagal bayar di GoPayLater, dia ternyata ini baru 1 kali didatengin sama DC-nya. Baru tadi di tanggal 26 Maret. Terus gue tanya lagi dong ke orangnya, gimana DC-nya, galak gak atau masih sopan? Dia bilang masih sopan. Terus ya, gue jawab lagi, ada kata-kata yang menakutkan nggak dan dari kamu, gue bilang gitu deh. Terus kata dia, nggak ada galak-galaknya, senyum-senyum, mohon-mohon dibayar kalau bisa mikir bulan ini, kata si nasabah ini. Ya, terus gue cuma bilang, gue ngasih pesan ke dia, ya udah jawabnya dengan cara sopan dan juga santuy. Nah, itu ya. Dan di sini gue akan bahas ke poin yang pertama tadi. Nah, di sini poin yang pertama yaitu kita bahas yang tadi dia bilang, seumpamanya nih saya bayar di GoPay, nanti merembet gak ke app yang lain. Nah, di sini masalah merembet atau enggaknya kita juga nggak tahu, karena biasanya itu debt collector ataupun DC dari pinjaman online, biasanya dia nggak cuma satu aplikasi yang dia tagih nasabah yang gagal bayar ya. Biasanya contohnya gini bro, gue dapetin salah satu DC dari Kredipo. DC Kredipo ini ya dia juga ternyata DC dari KTA Bank Permata loh, dan juga dia nagihnya juga itu di kartu kredit Bank Permata. Nah, itu dimana si DC-nya ini pernah menceritakan ke gua tentang dia sebagai DC. Dia itu DC itu ternyata ada tiga yang dia kerjakan. Pertama dari kartu kredit dan juga dari Bank Permata. Yang ketiga adalah dari Kredivo. Jadi gitu. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya. Terus lanjut lagi ya bro. Di sini poinnya lagi adalah, soalnya tadi dia telepon atasannya namanya Hasan. Ditanya ini nasabah apa. Nah, ngeri itu bisa ke FC pinjol lain. Nah, kalau kalian misalkan gagal bayar ya, terus Anda menunjukkan bahwa kalian tuh mampu bayar, kalau kalian punya tagihan di tempatnya lain, punya tagihan di pinjol lain, kemungkinan besar desanya nanti akan cerita kepada temennya, wah si A itu memang bisa bayar, bisa sanggup bayar ya. Kemungkinan nanti desanya akan datang juga. Jadi seperti itu. Terus lanjut lagi ya bro, dia bilang kepada gua rencananya yang GoPay ini emang mau saya bayar nanti kalau dapat THR Gojek. Oke, di sini ya kalau misalkan kalian, di sini gue cuma ngasih saran aja kepada teman-teman. Kalau misalkan kalian memiliki tunggakan yang sekiranya itu nominalnya dikit, di bawah 1 juta ya, terus lalu kalian mampu bayar, mendingan dibayar aja bro ya. Sayang data, cuman utang 500 ataupun 300, lalu data kalian blacklist, itu sayang banget data kalian bro. Tapi kalau kalian memiliki tagihan 1 juta sampai ke atas, lalu kalian gak mampu bayar ya, lebih baik saran gua adalah ya sudah stop membayarnya ya. Itu jadi semua itu pilihan ada di tangan kalian. Gue di sini cuman ngasih ya saran dan juga masukannya ya. Jadi itulah bro, dia di sini gue jelasin lagi, dia si nasabah ini gagal bayar di GoPayLater. Nah, GoPayLater ini adalah sebuah layanan dari PayLater ya. Jadi bagi teman-teman yang kalau mau belanja bisa minta dananya dari GoPayLater kayak gitu. Lalu dia di sini memiliki tunggakan tagihannya itu sebesar 300.000 dan menjadi bunganya dari Januari, Februari, Maret. 3 bulan dia telat bayar ataupun gagal bayar, itu jumlah tagihannya mencapai 540.000 dan didatengin sama DC lapangan dari GoPayLater. Dari GoPayLater ini DC-nya ya sopan, santun dan juga nggak marah-marah. Bahkan DC-nya sampai mohon-mohon untuk nasabah membayarnya ataupun melunasinya. Dan untuk domisilinya, nasabah ini datengin di wilayah Jaktim atau wilayah Jakarta Timur. Lalu pertanyaan juga dari teman-teman, Kak, di wilayahku kira-kira didatengin gak sih? Di wilayah Surabaya kira-kira didatengin gak sih? Nah, ini tentu banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Di sini ya gue hanya informasi bahwa DC dari GoPayLater memang ada
Tetapi untuk di wilayah lain selain yang ada dalam konten ini, gue belum bisa memastikan ada atau tidak, karena ini baru saja gue mendapatkan informasi dari salah satu anggota grup Telegram gue, dan dia termasuk member lama ya. Dia memberikan info katanya dia tuh datengin DC lapangan dari GoPayLater, dan di wilayahnya ini wilayah Jaktim, Jakarta Timur. Jadi kalian nggak usah menanyakan lagi tuh, kan di wilayahku ada DC lapangannya gak sih? Pada intinya mereka pastinya akan mendatangi kalian ya. Kalau misalkan kalian memang nggak didatengin sama DC dari GoPayLater, itu satu faktornya, mungkin ya wilayahnya tidak terjangkau. Yang kedua ya, mungkin mungkin kalian sedang beruntung nggak didatengin sama DC lapangan. Banyak kok dari orang-orang yang galbay di Kredivo, Akulaku, dan bahkan yang lain-lainnya PayLater, itu banyak nasabah-nasabah yang nggak didatengin sama DC-nya. Ya mungkin faktornya itu dua, termasuk gue dari Akulaku juga nggak didatengin bro. Ya termasuk gue beruntung lah. Jadi bagi teman-teman yang merasa belum didatengin ya jangan sombong gitu, jangan bilang berkata itu mah bohongan, itu mah nggak ada DC-nya, gue aja nggak datengin. Jangan seperti itu bro. Nanti kalau sudah datengin, nanti kayak anggota grup Telegram gue loh, ya kan? Ya udah mereka tinggal didatengin, kaget kalian. Ya jangan seperti itu ya. Pada intinya sewaktu-waktu ya, kalau kalian pasti akan datengin karena kalian sudah berurusan sama pinjaman online ataupun dari PayLater. Tentunya ya ada yang namanya resiko dan konsekuensi yang harus kalian terima ya bro. Jadi bagi teman-teman yang belum didatengin sama DC-nya, gua sarankan dan gua harapkan kepada teman-teman, yaitu kalian harus mempersiapkan mental kalian dan cara kalian tuh menghadapinya seperti apa, agar suasana itu tetap kondusif dan juga tidak apa ya, aku bilang bisa dibilang tuh tidak kerusuh lah ya. Banyak banget tuh DC-DC mendatangi nasabah ya berarogansi, bergaya preman. Tapi gua harapkan dari teman-teman semua yang sedang ya galbay 3 bulan, 2 bulan, sebulan atau seminggu, ya kalian antisipasi ya, usahakan belajar dari sekarang. Usahakan kalian harus bisa menguatkan mental kalian. Kalian jangan bertanya lagi, di sini ada DC lapangannya gak sih, di sini ada DC lapangan gak sih. Kalau kalian mikir seperti itu kalian nggak akan maju bro, nggak akan maju, cuman di situ-situ aja stuck. Tapi kalau kalian sudah mempelajarinya, bagaimana cara menghadapi DC-nya, bagaimana cara kalian bernegosiasi, bagaimana cara kalian bisa ghosting dari DC, kalian pelajari itulah, pasti kalian nanti akan tahu hasilnya. Ketimbang kalian itu terus-terusan menanyakan, kak kira-kira aku datengin gak sih tagihan segini, begitu. Tagihan kecil ataupun besar tentunya kalian pasti akan datengin bro. Kalau kalian lagi apes gitu kan, pasti akan didatengin. Kalau lagi apes banget bisa datangnya sampai lebih dari 3 kali, bahkan ada yang 4 kali ya, minimal data tunggu bisanya sampai 4 kali dia datang ya bro. Terus pertanyaan lagi, sampai kapankah dia berhenti menagih debt kolektornya? Ya kalau misalkan dari menurut keterangan yang pernah gua upload bocoran dari DC Kredivo, dia mengatakan juga bahwa kalau kita sudah galbay 1 tahun lebih, maka data kita akan dialihkan sama tim dari collection, bukan dari DC lapangan ya, karena DC lapangan itu masa expirednya paling 3 bulan, 6 bulan, nggak sampai setahun dia untuk menagih kalian. Kalau misalkan dia datang terus menerus ya udah biasa aja, nggak usah yang namanya gue datengin terus nih sampai kapan. Udah, mereka tuh masa expired dalam bertugasnya, nggak terus-terusan menagih ya bro. Jadi kalau kalian berpikir kalau dia terus-terusan datang ke rumah Anda, tentu yang rugi DC-nya bro, bukan kalian, karena dia sudah banyak membuang waktu ya, dan juga sudah mengeluarkan uang operasionalnya untuk mendatangi nasabah yang saat ini sudah telat bayar ataupun gagal bayar ya bro. Jadi bagi teman-teman, itu saja informasi yang gua bisa sampaikan di dalam channel YouTube Terus Pinjol mengenai DC lapangan dari GoPayLater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.